Selamat datang dan selamat datang kembali saya ucapkan kepada teman-teman yang sedang menonton video kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai conditional statement atau pernyataan-pernyataan yang bersifat kondisi, yang artinya dia ada jika ini maka akan dilakukan apa, jika bukan ini akan dilakukan apa. Nah, untuk video kali ini kita akan menggunakan file atau kelas operasi yang sebelumnya telah kita gunakan untuk dua video sebelumnya, yaitu mengenai input dari keyboard dan pada operasi penjumlahan, pengurangan, dan lain sebagainya. Baik. Nah, di sini saya akan menghapus semua yang di bawah ini. Oke, saya besarkan saja. Baik. Nah, untuk integernya saya tambahkan angka 2. Oke. Di dalam Java secara umum atau induknya conditional statement itu ada dua jenis yang bisa kita gunakan, yaitu if, yang kalau di bahasa Indonesia kan artinya jika, dan satu lagi adalah switch. Nah, switch itu ya mirip-mirip, kita akan jelaskan lebih jauh nanti ke depan. Baik. Nah, di sini saya akan tambahkan satu lagi integer untuk menu. Jadi di sini kita akan membuat ibaratnya sebuah kalkulator sederhana, tetapi hanya bisa melakukan tiga hal, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dan dia hanya dapat memproses angka yang bersifat integer karena kita buat tipe datanya integer. Baik. Silakan gunakan ilmu yang sudah Anda dapatkan sebelumnya mengenai input dari keyboard dan ambil data untuk angka 1 dan angka 2. Pertama, tampilkan saja dulu system.out.println. Oke, sorry, laptopnya sedikit ngambek. Oke, system.out.println. Oh, sorry, cuma print saja, jangan di print line. Sebenarnya bisa saja Anda print line, tidak masalah. Tapi tampilannya nanti tidak terlalu bagus karena Anda akan inputnya di bawah, bukan di depan, bukan di samping kata-katanya. Masukkan angka 1.2. Nah, kalau tidak ada line, hanya print, maka akan diinput nanti di depan sini. Oke. Jadi yang kemarin angka 1 sama dengan input, karena kita sudah buat objek scanner itu input. Next, integer, karena kita ingin nilai integer. Kemudian di bawahnya system.out.print, masukkan angka 2. Oke, kita lakukan hal yang sama. Angka 2 sama dengan input dot next integer. Oke. Nah, selanjutnya, kenapa tadi kita membuat integer menu? Kan tadi kita ada 3 pilihan, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Maka kita akan membuat sebuah menu atau menu pilihan di mana nanti user bisa memilih
angka 12 ini ingin dijumlahkan, dikurangkan, atau dikalikan. Oke, jadi untuk tampilan menunya silahkan ditulis saja. System.out.println. Di sini kita bisa gunakan println. Tadi bisa juga, tapi tampilannya tidak akan terlalu bagus untuk dilihat. Oke, saya akan turunkan dulu dia barisnya sebanyak 2 enter. Jadi /n itu adalah enter, /t adalah tab. Misal kita tambahkan /t menu, kemudian /n. Misal menu 1 itu penjumlahan, menu 2 pengurangan, dan menu 3 perkalian. Kemudian kita tampilkan, silahkan pilih operasi yang Anda inginkan. Oke, supaya bagus tampilannya, maka kita menggunakan print saja agar dia minta inputnya di samping tulisan. Kemudian menu sama dengan input.next integer. Nah, untuk conditional statement yang pertama, saya akan menggunakan tipe yang switch. Oke, jenis yang switch. Jadi untuk memilih switch, yang pertama itu dia ada switch nah begini dia. Di dalam tanda kurung ini adalah nama variabel yang ingin Anda cek. Misalnya pada program ini kan kita ingin mengecek menunya, si user pilih menu berapa. Misal user pilih menu 1, maka dia akan melakukan penjumlahan. Jika user memilih menu 2, maka akan melakukan pengurangan. Dan jika user memilih menu 3, maka akan dilakukan perkalian. Jadi yang ingin kita cek di sini adalah variabel menu. Maka di dalam switch ini kita isi dengan menu. Nah, kemudian di dalamnya kondisinya. Kan tadi kita mengecek, harus ada dong hasilnya. Tentunya hasilnya itu berdasarkan kondisi yang dipilih user. Nah, kondisi itu dalam switch dianggap sebagai kasus. Maka case. Nah, ini artinya misal case 1. Ini artinya jika menu adalah 1, maka apa yang akan dilakukan? Nah, yang akan dilakukan tadi adalah dia akan menampilkan hasil dari angka 1 yang dijumlahkan dengan angka 2. Oke. Nah, dalam menggunakan switch, jangan lupa Anda tambahkan break di setiap case yang ada. Kenapa demikian? Kalau Anda tidak break, maka nanti misalnya ada di sini case menunya adalah 2. Nah, kalau Anda tidak lakukan break, maka walaupun di sini Anda setelah selesai misal Anda pilih menu 1, telah selesai dijalankan yang 1 ini, kalau tidak ada break di ujungnya, dia akan menjalankan case yang 2. Kalau di case 2 tidak ada break, lanjutkan lagi sampai habis semua case-nya dijalankan kalau tidak ada break. Jadi jangan lupa untuk menambahkan break jika salah satu case Anda sudah habis. Jadi yang kedua ini hasil, kita melakukan pengurangan di sini. Jadi angka 1 dikurang dengan angka 2. Jangan lupa break. Case menunya adalah 3.
system.out.println hasil angka 1 dikali dengan angka 2. Jangan lupa juga breaknya. Nah, gimana kalau usernya iseng? Terkadang kan ada kita memiliki pengguna dari aplikasi kita itu iseng-iseng. Jadi kita kasih pilihan dia 1, 2, 3, dia malah isinya 4, 5, dan seterusnya. Nah, di switch ada satu, kalau yang lain misalnya case, ada satu nilai yang sifatnya itu default. Jika telah dicek semua case ternyata tidak ada yang cocok dengan yang variabel yang kita switch. Misalnya ini kan kita switchnya menu. Misal menunya diisi 4, dicek case 1, apakah menu 1? Bukan. Dicek case 2, apakah menu 2? Bukan. Dicek case 3, apakah menu 3? Bukan. Nah kan sudah habis, tidak ada lagi case 4 karena kita kasih menunya cuma 3, maka dia akan masuk ke nilai default. Jadi kita harus buat defaultnya. Default, kita printkan saja, misalnya kita print menu yang Anda pilih salah. Nah, di default Anda tidak perlu break. Kenapa? Default itu memang adalah pilihan yang paling terakhir. Jadi letak default itu harus di paling terakhir. Jadi Anda tidak membutuhkan break untuk default. Oke. Mari kita coba untuk penggunaan switch. Oke, masukkan angka 1 kita masukkan misalnya 10. Angka kedua kita masukkan 20 dan menu kita pilih penjumlahan. Maka hasilnya adalah 30, yaitu 10 ditambah dengan 20. Kita lanjutkan. Angka satunya misalnya kita balik yang tadi, 20 angka satunya, 10 angka 2-nya, dan kita lakukan pengurangan, yaitu menu pilihan 2. Hasilnya ada 10, yaitu 20 dikurang dengan 10. Kita tes lagi untuk perkalian. Angka 1 kita kasih 10, angka kedua kita kasih 50. Maka ketika angka 10 dikali dengan 50 hasilnya adalah 500. Kita tes lagi untuk defaultnya. Angka 1 100, angka 2 200. Kita iseng-iseng isi menu 40. Nah, hasilnya menu yang Anda pilih salah. Jadi dia masuk ke yang default. Oke, mungkin Anda masih bingung dengan penggunaan break di sini. Kita coba salah satu yang hapus breaknya. Oke, jadi di case 1 tidak ada break. Maka seharusnya ketika menu itu 1, dia akan menampilkan yang ini. Setelah ini dia tampilkan, dia lihat tidak ada break, maka dia akan menampilkan case 2. Kemudian karena berjumpa break, maka dia akan berhenti. Kita buktikan. Mungkin Anda berpikir, itu cuma teori. Maka kita buktikan. Oke, angka 1 10, angka 2 5. Kita pilihnya penjumlahan 1. Nah, hasilnya yang pertama 15, yang kedua 5. Kenapa? Dia melihat yang pertama menunya berapa? 1. Maka dia masuk ke case 1. 10 tambah 5 15. Kemudian dia lihat tadi tidak ada break di ujung case 1, maka dia lanjut ke case 2. 10 kurang 5 5. Nah, jadi jangan pernah lupa untuk meletakkan break di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan untuk contoh penggunaan if.
if itu Anda bisa menggunakan dalam 3 model yang hanya if saja. Jadi misalnya jika menu yang dipilih itu 1, maka akan ditampilkan hasil, tapi tidak ada pengecekan lain, cuma 1 saja pilihan yang ada. Atau yang kedua adalah if else. Jadi misalnya Anda cek apakah menu itu 1, jika 1 lakukan sesuatu, misalnya angka 1 ditambah angka 2, tetapi selain 1, apakah 2, 3, 4 dan seterusnya, maka akan masuk ke else. Dan satu lagi adalah if else if. Jadi di situ Anda bisa memiliki berapapun pengecekan yang Anda inginkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, terserah Anda berapapun yang Anda inginkan. Nah, untuk memudahkan kita gunakan saja yang tadi. Jadi yang switch ini kita buat jadi komentar. Nah, dalam Java, jika Anda ingin komentar satu baris, Anda bisa menggunakan slash. Tapi jika Anda ingin komentar banyak, Anda bisa menggunakan slash bintang. Kemudian di akhirnya ditutup dengan bintang slash. Maka itu menjadi komen. Untuk contoh kita tampilkan, kita coba jalankan. Maka ketika dia pilih menu, tidak akan ada hasil. Nah, karena pengecekan switch tadi sudah kita jadikan komentar. Oke, kita akan gunakan model yang pertama terlebih dahulu dari if, yaitu hanya if saja. Maka if menu sama dengan. Oke, jadi dalam Java tanda sama dengan artinya pengecekan. Jika sama dia akan memberikan true, dan jika tidak sama dia akan memberikan false. Tapi jika hanya ada satu sama dengan, maka itu Anda memberikan nilai. Contoh misal Anda membuat menu sama dengan 0, maka jika user input menunya 1, ketika sampai ke if ini, menu akan jadi 0, karena ini adalah nilai 0 diberikan kepada si menu, bukan dicek apakah menunya sama dengan 0. Jadi kalau mengecek, gunakan sama dengan. Atau Anda bisa juga lebih besar, apakah menu lebih besar dari 0, atau menu lebih kecil dari 0, atau menu lebih besar sama dengan 0, atau sebaliknya menu lebih kecil sama dengan 0, atau bahkan menu tidak sama dengan 0. Oke, jadi tidak sama dengan 0 menggunakan tanda seru dan sama dengan. Karena kita ingin mengecek apakah menu sama dengan 1, maka kita menggunakan apakah if menu sama dengan 1. Jadi jika menu sama dengan 1, maka jangan lupa kurung kurawal. Seperti switch tadi juga, jangan lupa kurung kurawal. Maka kita print saja yang tadi. Nah, gini saja. Di if Anda tidak membutuhkan break, beda dengan switch yang membutuhkan break. Nah, ini adalah model pertama dari if. Jadi hanya ada menu 1. Kita tes 10, 20. Anda pilih 1, dapat hasilnya 30. Tetapi kalau 10, 20, Anda pilih 2, tidak akan ada apa-apa yang terjadi. Kenapa? Belum ada kondisi untuk pilihan menu 2. Karena kita di sini hanya mengecek apakah menu sama dengan 1. Oke, jadi itu adalah model pertama dari if. Nah, model kedua adalah if else. Artinya, jika menu sama dengan 1, maka dia akan menjalankan yang ada di dalam tanda kurung kurawal ini. Kemudian else, selain itu, apapun isi dari menu, pokoknya selain 1, maka dia akan menjalankan apa yang ada di sini. Misal kita tampilkan yang di default saja. Jadi di else-nya kita tampilkan yang tadi kita print di default. Oke, jadi kita coba 10, 20, kita pilih menu penjumlahan jalan.
artinya hasilnya dijumlahkan. 20, kemudian angka keduanya adalah 10, kita pilih menu 2, maka dia akan mengatakan menu yang Anda pilih salah. Atau kita pilih menu 3, 1, 2, menu 3, menu yang Anda pilih salah. Jadi jika if else, ini if else, dia akan melakukan pengecekan di if-nya. Jadi di sini akan dicek apakah menu sama dengan 1. Kalau sama, dia akan menjalankan yang ini. Jika menu bukan 1, terserah berapapun isinya, dia akan masuk ke else. Oke. Nah, model yang ketiga adalah if, else if, dan else. Jadi ada pengecekan lain lagi setelah if yang pertama. Menggunakan else if. Misal di sini kita cek apakah menu sama dengan 2. Kemudian nanti di bawahnya lagi kita cek apakah menu sama dengan 3. Untuk menu sama dengan 2 kita tampilkan yang pengurangan. Sedangkan untuk menu sama dengan 3 kita tampilkan yang perkalian. Oke, jadi if menu sama dengan 1, dia akan menjalankan yang ini. Selain itu, else, kalau jumpa if depannya, maka akan dicek lagi. Tidak langsung ditampilkan, maka dia akan mengecek. If menu sama dengan 2, jadi selain menu sama dengan 1, jika menu sama dengan 2, dia akan tampilkan yang ini. Selain menu sama dengan 2 dan menu sama dengan 1, jika menu sama dengan 3, dia akan tampilkan ini. Nah, selain ketiga-tiganya ini, dia akan tampilkan yang ini. Jadi if else kita ini sudah jadi sama seperti switch di atas. Kita coba. Angka pertama 10, angka kedua 50. Penjumlahannya 60. Angka pertama 30, angka kedua 90. Kita kurangkan, hasilnya minus 60. Angka pertama 100, angka kedua 5000. Kita kalikan, hasilnya 500.000. Angka pertama 100, angka kedua 2000. Kita pilih menu yang tidak ada, misalnya 6. Menu yang Anda pilih salah. Nah, jadi ini sudah menjadi sama seperti switch yang telah kita berikan komentar di atas. Nah, di switch mungkin memang Anda melihat bahwa penulisannya lebih pendek. Tetapi switch untuk karakter Anda bisa melakukan keys, tapi sepertinya untuk string agak susah. Jadi kalau untuk pengecekan string, lebih baik Anda menggunakan if. Itu saran dari saya, tetapi ya saya tidak tahu, coba saja dites kalau Anda ingin bereksperimen. Baik, mungkin sekian saja untuk kesempatan kita kali ini mengenai conditional statement atau pernyataan yang bersifat kondisi di dalam pemrograman berbahasa Java. Baiklah, jika ada kekurangan saya mohon dimaklumi dan diperbanyak maaf. Sekian dan terima kasih.